Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dia Ibu Empat Anak Krempong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau bagiin tips menghindari bayi dari batuk dan pilek dan juga merawat bayi baru lahir. Untuk bayi baru lahir sampai umur 3 bulan. Nah, ini aku akan bagiin sesuai dengan pengalaman aku selama merawat keempat anak aku. Biasanya di umur-umur segini momsnya struggle banget karena selain momsnya juga dalam pengobatan juga pasti capek dan segala macam. Di 40 hari itu lumayan sangat menguras emosi, menguras tenaga, ya kan mams. Nah, makanya di sini aku mau sharing tuh gimana caranya bayinya tuh anteng. Jadi kalau misalnya pun dia rewel karena sakit atau karena memang haus mau nyusu kayak gitu. Nah, aku bakal share semuanya tips gimana aku ngebesarin bayi aku dari baru lahir sampai umur 3 bulan di video ini. Sebelum ke videonya, jangan lupa buat kalian yang mau berteman dengan aku untuk follow Instagram aku di sini, dan kalau misalnya kalian dukung channel ini jangan lupa untuk subscribe. Kalau suka video yang kayak gini jangan lupa juga untuk di like. Jangan lupa juga untuk kunjungin akun TikTok aku. Nanti di sini kalian bisa lihat di situ aku banyak review buku dan juga biasanya aku nge-live di sana. Jangan lupa untuk follow juga. Nggak perlu lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Oke, sebelum ke videonya aku disclaimer dulu bahwa apa yang aku sampaikan di sini semuanya berdasarkan pengalaman aku. Jadi kalau misalnya moms di luar sana kepengen nambahin informasi, boleh banget untuk tulis komentar di kolom komentar untuk nambahin video ini. Nah, kita langsung aja ke pembahasan. Oke, sebelum masuk ke tipsnya, aku mau sharing dulu selama 40 hari di anak aku yang keempat, Muhammad Al-Farizi. Dia tuh kalau misalnya kena debu langsung pilek dan sensitif banget di bagian rongga pernapasannya. Dan kalau misalnya bayi baru lahir itu kan rongga pernapasannya juga belum sempurna. Nah, makanya tips-tips ini aku pengen bagiin untuk moms di luar sana, terutama untuk moms baru. Jadi langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Tips-tipsnya semua udah aku tulis di handphone aku, jadi aku sesekali bakal ngelihat ke handphone, nggak apa-apa ya. Nah, di sini aku bakal bagiin 9 tips yang bisa moms lakukan untuk merawat bayi baru lahir sampai umur 3 bulan biar bayinya jadi anteng dan bayinya sehat, tumbuh kembangnya tuh normal seperti bayi sehat yang lainnya. Usahain meminimalisir untuk bayinya tuh jangan sakit gitu. Inilah usaha-usaha aku selama aku merawat anak aku dan bisa kalian terapin juga. Nah, tips pertama yang bakal aku bagiin ini adalah mencuci baju bayi secara terpisah. Nah, kalian bisa pisahin tuh baju-baju bayi kalian ketika nanti bakalan dicuci, nggak tergabung sama pakaian-pakaian yang lainnya. Kotornya tuh beda karena bayi kan di rumah aja dan di tempat tidur aja. Bajunya itu nggak terlalu kotor kan, palingan tuh karena bau aja atau kena pup atau terkena muntah gitu ya. Kalau misalnya kalian mencuci pakai mesin cuci, boleh banget untuk dipisahin, tapi saran aku lebih baik cucinya pakai tangan aja, kayak dikucek gitu, karena memang dia juga nggak perlu effort banget untuk mencuci baju bayi. Selain dia juga kecil-kecil kan bajunya dan juga nggak terlalu kotor gitu. Nah, terus jangan lupa kalau misalnya nyuci baju bayi dikucek-kucek aja, nggak perlu disikat pakai sikat baju itu, karena biasanya di bagian sikat tuh suka tanggal-tanggal dan nempel di baju bayi. Nanti bayinya jadi rewel, kita nggak tahu tuh kenapa, padahal karena kayak ada sisa sikat yang nempel di bajunya terus nusuk-nusuk ke badannya, buat bayinya nggak nyaman. Walaupun ada noda-noda yang susah hilang, aku biasanya rendam dulu dengan deterjen khusus bayi, itu udah bagus gitu deterjennya. Kalau direndam 1 harian gitu, udah nodanya tuh udah keangkat gitu dan tinggal dikucek ya udah hilang. Yang kedua, belilah kasur bayi. Nah, gunanya kasur bayi di sini kita bisa ngeletakin bayinya di dalam kasur ini dan menjaga kebersihan di sekitarnya. Di situ juga moms bisa gantiin popok, terus gantiin baju di dalam kasur bayi ini. Dan kalau misalnya punya kakak yang nggak terlalu jauh beda umurnya, fungsinya ini bayinya di dalam kasur bayi bisa jadi lebih aman ketika nanti ada Untuk kasur bayi tuh sekarang udah murah-murah banget, harganya cuma 100-an lebih dan dapat kasur bayi tuh gede. Udah pokoknya kasur bayi ini bakal berguna, itu bayinya lebih aman. Kalau misalnya moms punya budget lebih, boleh juga untuk beli box bayi biar sekalian ngajarin bayinya lebih mandiri. Lanjut ke tips yang ketiga, hindari bayi dari hirupan asap. Nah, kalau misalnya di rumah ada yang merokok, usahain kalau misalnya mau merokok itu di luar rumah aja, terutama untuk papanya gitu ya. Kalau misalnya mau merokok di luar aja
Dan kalau misalnya habis merokok mau pegang bayinya, diganti dulu bajunya karena biasanya asap-asap rokok itu masih nempel di baju. Atau mungkin papanya boleh mandi dulu gitu ya, di rambut itu juga biasanya masih keciuman. Asap rokok ini sangat berpengaruh banget untuk bayi, apalagi bayi baru lahir, rentan banget takutnya nanti dia tiba-tiba sesak napas karena memang itu udara yang nggak bagus, nanti bayinya bisa menjadi perokok. Tips yang keempat, belilah skincare yang seperlunya aja karena bayinya ini kan masih kecil gitu ya, dimandiin aja pakai minyak telon aja itu udah cukup. Kalau misalnya bayinya tidur di bawah AC, boleh juga untuk ditambahin moisturizer kalau bayinya itu tidak alergi kulitnya. Biasanya bayi itu suka alergi kan di kulit, jadi moms juga harus pilih-pilih untuk produk bayinya. Oke, untuk tips berikutnya, jangan lupa untuk diganti popok. Kalau misalnya moms sering telat gitu gantiin popok bayi, nanti bayinya bisa ruam popok. Jadi sering aja dicek, kalau misalnya penuh tinggal langsung diganti. Untuk bayi yang baru lahir sampai umur 3 bulan kan dia banyak banget nyusu, udah pasti juga banyak pipisnya, terutama untuk dia lagi pup. Nah, kalau lagi pup ini kadang ada bayi ada pup gitu di popok bayinya, itu kayak anteng-anteng aja. Contohnya anak aku yang nomor 3, meskipun ada pup di popok bayinya tuh dia tuh bisa tidur gitu, karena ini sangat bahaya banget. Bakteri-bakteri kan yang ada di kotoran itu kalau misalnya dibiarin lama-lama di dalam popok bayi itu bisa jadi bahaya banget untuk bayinya. Berikutnya, gantilah spray 2 hari sekali. Ini spray untuk di kamar ya. Nah, biasanya aku tuh kalau 40 hari pertama aku memang tidurnya tuh bareng bayi aku aja. Biasanya suami aku di kamar yang terpisah sama anak-anak aku yang lain, jadi aku bisa lebih fokus untuk merawat anak aku dan juga menjaga kebersihan lingkungan kamar yang aku tiduri bersama bayi. Menjaga kebersihan kamar tiap hari tuh aku biasanya sapu, dipel itu setiap hari karena itu bisa terhindar dari debu-debu yang ada di kamar. Debu-debu itu juga bisa buat bayinya jadi tidak nyaman, bahkan kalau misalnya terlalu banyak debu bayinya bisa jadi batuk dan pilek. Terutama untuk bayi yang alergi, kayak bayi aku itu alergi debu, jadi mudah banget untuk batuk dan pilek ketika terkena. Tips yang berikutnya, apabila misalnya bayinya lagi sakit, jangan buru-buru langsung kasih obat. Moms bisa pakai obat-obat herbal atau obat-obat luar yang jual di pasaran yang khusus untuk bayi baru lahir sampai umur 3 bulan. Contohnya kalau misalnya anak moms lagi pilek atau batuk, boleh banget untuk pakai obat luar untuk mengobati batuk pilek bayi. Aku biasanya pakai Transformin atau essential oil bayi. Nah, itu udah cukup. Biasanya aku pakainya tuh 4 hari berturut-turut. Kalau misalnya dia tetap juga tidak sembuh, aku baru ke dokter, seperti itu. Khususnya untuk bayi ASI itu terus aja kasih ASI sebanyak mungkin, semaunya lah pokoknya. Karena kalau misalnya bayi lagi sakit, itu bagus banget untuk dikasih ASI untuk menambah kekebalan tubuh bayi. Oke, tips berikutnya, apabila bayinya lagi rewel, langsung cek aja ini rewelnya penyebabnya apa. Kalau misalnya memang tidak ada panas tinggi, boleh dicek di bagian perut. Biasanya kalau misalnya bayi rewel, dia tidak demam, tidak pilek juga, tidak batuk juga, biasanya itu dia kembung. Karena bayi kan kalau misalnya nyusu, apalagi bayi sufor, moms enggak pakai botol yang antikolik, itu bisa masuk angin. Bayinya itu susu sambil anginnya tuh ada masuk sedikit-sedikit dari botol dotnya itu. Terus untuk bayi ASI, nah kalau kebanyakan minum ASI juga bakal jadi kembung perutnya, karena memang pencernaan bayi itu yang baru lahir memang belum sempurna, makanya gampang banget masuk angin. Untuk mengatasi itu, moms boleh banget untuk urut perut untuk membuang angin yang ada di perut bayinya. Moms bisa search di Google atau search di YouTube juga gimana cara untuk urut perut bayi agar angin kembungnya tuh jadi keluar dan bayinya jadi tidak rewel. Yang terakhir, jangan lupa untuk bayinya dimandiin. Kalau aku personally mandiin bayi itu dari hari pertama lahirnya. Aku mandiinnya tuh 1 hari sekali. Kalau misalnya umurnya dia udah 2 bulan, aku baru mandiinnya 1 hari 2 kali. Itu dia semua tips-tips yang aku bagiin. Semoga tips ini bisa membantu moms di luar sana, terutama ibu-ibu yang baru di luar sana. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.